berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa kembali dengan saudara semua dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah apapun situasi yang sedang saudara alami, sebab Tuhan mengundang kita semua supaya mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan yang indah sekali. Mari kita responi, kita datang kepada Dia dengan membawa semua pergumulan kita kepadanya. Percayalah, Dia akan memberi saudara kelegaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami membawa semua pergumulan, masalah, hal-hal yang menjadi beban berat dalam jiwa kami. Kami sangat percaya firman-Mu, Engkau akan memberi kami kelegaan, Engkau akan membebaskan kami dari hal-hal yang selama ini membelenggu dan menekan hidup kami. Engkau akan beri jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami yang sedang dalam situasi sulit. Terima kasih Bapa. Saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Mari Engkau berbicara secara pribadi kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hubungan yang menyakitkan akan terjadi ketika ada satu pihak yang memperlakukan pihak lainnya dengan jahat, dengan tidak adil. Apalagi kalau yang melakukannya adalah orang-orang yang memiliki otoritas, orang yang dihormati, misalnya orang tua atau pemimpin kita. Ketika orang-orang yang punya otoritas ini memperlakukan kita tidak adil, maka itu akan menimbulkan luka hati dan kemarahan yang sangat dalam. Hal inilah yang terjadi kalau kita membaca 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Ini yang dialami oleh Daud, bagaimana Saul memperlakukan Daud, orang yang sudah berjasa, orang yang begitu menghormati dan menyayanginya, dengan cara yang jahat. Dia mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud. Karena apa? Karena Saul cemburu dengan Daud. Saul takut jabatannya itu diambil oleh Daud. Bagi Saul, kehormatan dan kekuasaan itu segalanya. Makanya dia melakukan berbagai upaya untuk bisa membunuh Daud. Tentu saja hal ini menorehkan luka yang dalam di hati Daud. Dia sangat sedih, dia sangat takut, campur aduk di hatinya. Tetapi karena Daud sangat menghormati Saul, dia tidak menjadikan balas dendam sebagai solusi untuk melampiaskan ketakutan, kekesalan, kekecewaan, dan kemarahannya. Daud sudah menganggap Saul ini seperti ayahnya sendiri. Saudara-saudara, dari perikop yang kita baca, kita mendapatkan gambaran yang sangat gamblang. Bagaimana ketika Saul mendengar kabar bahwa Daud berada di padang gurun En-Gedi. Segera Saul mengajak 3.000 orang pilihannya menangkap Daud. Satu pengejaran yang sangat serius sekali berarti. Saul membutuhkan 3.000 orang hanya ingin mengejar satu Daud. Walaupun Daud juga punya pengikut, tetapi kan tidak sebanyak itu. Dan pengikut Daud juga bukan tentara-tentara yang terlatih. Ini adalah orang-orang yang bermasalah dengan hidupnya. Tetapi Saul begitu serius ingin menangkap Daud dan ingin membunuhnya. Berarti ada kecemburuan yang begitu luar biasa. Ada perasaan
yang sangat marah di hati Saul. Karena apa? Karena dia takut Daud ini akhirnya mengambil alih kekuasaannya. Tentu saja ini sangat menyakiti hati Daud. Ada alasan bagi Daud untuk membela diri, untuk melawan dan membalas perlakuan Saul yang begitu jahat kepadanya. Dan waktu itu sebenarnya terbuka, kesempatannya terbuka. Dalam pengejaran Saul, Daud akhirnya sembunyi di sebuah gua agak dalam. Ketika Daud sedang sembunyi, sebenarnya Saul dan pasukannya sudah dekat dengan gua di mana Daud bersembunyi. Saul ingin membuang hajat dan dia akhirnya masuk ke dalam gua. Ini kesempatan karena dalam gua yang gelap, Saul tidak tahu kalau Daud dan anak buahnya ada di dalam gua. Mereka sembunyi di gua di bagian yang lebih dalam. Saul sedang membuang hajat. Kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Bahkan anak buahnya juga berkata, ini kesempatan emas bagimu untuk melampiaskan kemarahanmu, untuk membalas sakit hatimu, untuk melampiaskan dendammu atas perlakuan Saul yang begitu jahat terhadapmu. Tetapi luar biasa, Daud ternyata tidak menjadikan balas dendam itu sebagai cara untuk menyelesaikan masalahnya. Daud mendekati Saul tetapi bukan untuk membunuhnya. Dia hanya memotong puncak atau ujung jubah Raja Saul. Dia tidak mau membunuhnya. Dia hanya ingin membuktikan, aku ada kesempatan loh untuk membunuhmu. Tetapi aku tidak mau memakai kesempatan untuk melampiaskan sakit hatiku kepadamu, untuk membalas perlakuan jahatmu kepadamu. Karena alasan yang sesuai dengan iman, ia melarang anak buahnya menyerang Saul dan ia membiarkan Raja Saul pergi meninggalkan gua karena Daud sangat percaya kalau Tuhan sudah memilih dia, maka Tuhan yang akan menolong dia sampai pada rencananya sebagai raja. Demikian juga kalau Tuhan sudah memilih dan mengurapi Saul, Daud tidak boleh untuk mengganggu apalagi membunuh orang yang diurapi Tuhan. Kita baca ayat 7 terlebih dahulu. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lalu kita baca ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Saudara-saudara, ini yang diyakini oleh Daud. Mengapa Daud sudah ada kesempatan membunuh, melampiaskan sakit hatinya, membalas dendam atas perlakuan jahat Raja Saul, tetapi dia tidak mau melakukannya karena Daud percaya bahwa Tuhanlah yang jadi hakim akan memperlakukan keadilannya terhadap dia dan terhadap Raja Saul. Dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan karena dia sangat menghormati Tuhan yang sudah memilih Raja Saul. Bagi dia, Tuhanlah yang menetapkan dia jadi apa. Tuhanlah yang membela dia. Tuhanlah yang melindungi dia dan membawa dia sampai pada rencana Tuhan yang sudah dikatakannya kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan hal ini, kita teringat kepada Yesus Kristus. Yesus adalah anak Daud. Dalam silsilahnya sebagai Mesias, Yesus disebut sebagai anak Daud. Sekalipun memiliki kuasa yang begitu besar, tidak terbatas, Yesus tidak mau menggunakan kuasanya, kekuasaannya ini untuk
melakukan penghakiman kepada manusia yang berdosa sebelum pada waktunya. Dia justru menyerahkan dirinya, tidak menggunakan kuasanya untuk membela diri ketika dia ditangkap, ketika dia diadili, ketika dia dianiaya, ketika dia disiksa. Tetapi dia justru menyerahkan dirinya, ditangkap, diadili, diperlakukan tidak adil, disiksa, dipermalukan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Seperti orang-orang yang dianggap sebagai orang yang sangat terkutuk dan tidak terampuni lagi. Itu dilakukan karena apa? Dia percaya akan rencana Allah dan hatinya dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Selalu ada pengampunan, selalu ada kasih untuk orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu di atas kayu salib Yesus berkata apa? Sudah selesai. Yesus berkata apa? Dia mengucapkan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berbuat sangat jahat kepadanya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita diajar untuk meneladani kehidupan Yesus Kristus. Mungkin saat ini saudara mengalami situasi yang begitu menyakitkan seperti Daud. Ada kesempatan untuk membalas dendam. Ada kesempatan untuk melampiaskan rasa sakit hatimu. Tetapi mari belajar dari Yesus Kristus. Dia tetap hidup dalam kasih karunia. Ambil keputusan, ampuni musuh-musuhmu. Serahkan hak membalasmu kepada Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk membalas setiap perbuatan dosa manusia. Kalau kita ingat Roma 12 ayat 19, itu mengingatkan kita tentang hal ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami kemarahan, luka hati yang luar biasa, karena ada orang-orang tertentu yang sedang mengancam kehidupanmu, orang-orang tertentu yang begitu jahat kepadamu, membuat saudara menjadi tidak lagi nyaman untuk tidur, membuat saudara tidak lagi nyaman menjalani hari-hari ini karena begitu jahatnya orang-orang tersebut. Dan kesempatan ada banyak terbuka bagi saudara melampiaskan sakit hati dan membalas. Tapi mari kita belajar seperti Yesus Kristus. Lepaskan pengampunan dan bebaskan hatimu dari kemarahan, dari sakit hati. Kasih karunia Tuhan mengalir dari hatimu. Karena apa? Pembalasan bukan solusi tepat. Pembalasan akan menimbulkan masalah yang baru, menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang sedang mengalami kehancuran hidupnya, mengalami sakit hati dan kemarahan luar biasa, karena perlakuan tidak adil, perlakuan jahat yang menimpa mereka. Engkau mengerti betapa sakitnya apa yang mereka derita. Tetapi kami bersyukur Yesus Kristus sudah mengalaminya dan mengajar kami untuk bisa melepaskan pengampunan. Roh Kudus menguatkan hati saudara-saudara yang sedang bergumul untuk melampiaskan sakit hatinya dengan balas dendam. Lembutkan hati mereka, jamah hati mereka, dan bebaskan mereka dari semua kemarahan yang ada oleh karena kuasa-Mu yang menguasai hati mereka. Akhirnya mereka bisa melepaskan pengampunan. Engkau adalah hakim yang adil. Engkau yang punya kuasa kedaulatan penuh untuk membalaskan semua kejahatan manusia. Biarlah saudara-saudara kami ini
bisa melepaskan pengampunan dan menyerahkan pembalasan itu hanya kepadamu. Engkau bertindak sesuai dengan otoritas dan kedaulatan serta kebenaran-Mu Bapa. Belalah anak-anak-Mu yang jadi korban kejahatan yang diperlakukan jahat oleh orang lain. Dan Tuhan angkat mereka sehingga rancangan-rancangan dan perlakuan jahat yang menimpa mereka justru akan berbalik mendatangkan kebaikan karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Beri kami kemampuan untuk tidak menjadikan pembalasan menjadi solusi ketika ada orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Malam hari ini saudara-saudara sungguh-sungguh bisa menikmati rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.